Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya jemput kita sama-sama pagi hari ini. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kita bagi Allah. Untuk Bapak Ibu yang memiliki keterbatasan, silakan hanya duduk saja di tempat duduk, tidak apa-apa. Haleluya, kita mengucap syukur atas pemeliharaan Allah sepanjang hidup kita. Sepanjang minggu ini, bahkan sampai pagi hari ini, kalau kita masih boleh ada bersama-sama berbakti, kita mau meninggikan Allah yang maha ajaib, kita mau meninggikan Allah yang maha kuasa. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih buat penyertaan-Mu. Kami muliakan Engkau. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan. Segala puji hormat bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri pada pagi hari ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Karena semua yang Kau perbuat itu baik bagi kami Bapa. Semua yang Kau kerjakan itu Tuhan baik bagi kami Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Yesus kami datang Tuhan menghadap tata hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Ngundang Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Mengundang kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bila Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kami mampu melakukan segalanya Tuhan. Bahkan di tengah masa yang sulit ini Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Agar kami mampu melewati Tuhan hari-hari kami. Mari Yesus hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai Tuhan ibadah kami, Engkau mau tilik setiap hati pikiran kami. Agar kami memberi yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami tidak mau membawa kelelahan kami. Kami tidak mau membawa kesusahan kami Tuhan. Tapi kami mau datang Tuhan berikan hati yang penuh ucapan syukur. Kami mau datang Tuhan memberikan hidup kami bagi Engkau. Biar Engkau dimuliakan dan ditinggikan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapa Engkau yang bekerja Tuhan dalam ibadah ini. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kuat kuasa-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Supaya pada saat kami pulang dari sini kami semua sudah dipulihkan Tuhan. Kami semua sudah berubah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. 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 Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita pagi hari ini. Ayo kita sorakan haleluya 3 kali. Pantekosta heranlah. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kita mau sambut kehadiran Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Dia yang maha mulia.
Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita dahsyat saudara, karena Allah kita sudah memenuhi kebutuhan kita sehingga hari ini. Kita mau tetap tinggikan dia pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Amin. Kita tinggikan Allah yang maha kuasa. Haleluya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita, yang berikan kemenangan atas kita, yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Allah yang dahsyat adalah Allah yang merupakan sumber pengharapan kita. Biarlah kita tidak berharap pada manusia. Mungkin saat ini kita lagi susah, ada kebutuhan yang harus terpenuhi, tapi berserulah pada Allah yang menjadi sumber pengharapan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang
Haleluya Bapa. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan, atas kesetiaan-Mu terhadap kehidupan kami, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapa yang baik, Engkau yang selalu melindungi kami di setiap waktu. Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menghadap Engkau, boleh masuk hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mempersembahkan puji-pujian kami, terlebih kami mempersembahkan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pujiannya sudah kami naikkan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kalau sebentar firman-Mu hendak disampaikan Tuhan, kami mau duduk diam, membuka pintu hati kami, mendengarkan firman-Mu, bahkan kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu berkata-kata, boleh menyampaikan pesan isi hati-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu di dalam ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi
Puji Tuhan, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Senang kita boleh beribadah bersama-sama di Minggu bulan Agustus yang terakhir ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena penyertaan Tuhan, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita langsung saja masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi sebelum kita masuk kita sudah menaikkan pujian, ucapan syukur kita bagi Tuhan. Kemudian sebelum masuk kebenaran firman Tuhan, kita naikkan pujian pengakuan iman kita kepada Tuhan. Pemimpin pujian mengangkat sebuah pujian dan mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dalam segala hal, dalam setiap musim, dalam situasi kondisi apapun, Dia tetap Allah yang setia. Bahkan tadi pujian mengatakan bahwa hidup saudara dan saya sampai detik pagi hari ini. Kenapa kita bisa ada sebagaimana kita ada? Kenapa kita masih bisa menerima berkat Tuhan? Kita masih bisa terima kesehatan walaupun kita ada di tengah-tengah masa ketidakpastian, kesukaran, ataupun yang kita bilang penderitaan dan lain sebagainya. Kehidupan yang tidak menentu. Tadi pujian tadi mengatakan karena untuk menggenapi firman Tuhan bahwa apa? Bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Buktinya apa? Keadaan saudara pagi hari ini tetap dipelihara Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini ataupun kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama belajar dari Rasul Paulus di dalam surat Filipi. Kalau kita baca di dalam surat Filipi, tema utama daripada surat Filipi di situ dikatakan bahwa mengenai bersukacitalah senantiasa. Supaya kita nggak kehilangan sukacita. Apapun situasi kondisi yang kita alami atau apapun setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetap kita wajib bersukacita. Kenapa? Karena di dalam di dalam Yesus, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam setiap perintah dan larangan yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan itu mengandung janji, ada harapan, ada sesuatu hal yang akan kita terima dari setiap keputusan-keputusan ataupun pilihan-pilihan hidup yang akan kita putuskan dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita sama-sama belajar latar belakang daripada surat Filipi ini, surat Filipi ini dibuat ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Jadi waktu dia katakan bersukacitalah senantiasa dalam segala hal, itu dia tuliskan surat itu kepada jemaat Filipi, bukan dia dalam keadaan gak ada tekanan, bukan dia dalam keadaan zona nyaman, bukan dia dalam keadaan hidup yang senang atau comfort zone. Tapi justru dia bisa menuliskan ataupun membuat surat kepada jemaat Filipi, kata-kata yang sangat menguatkan iman, kata-kata yang luar biasa. Dia bisa katakan bersukacitalah senantiasa. Kalau kita dalam keadaan tidak ada tekanan, kalau kita dalam keadaan nyaman, kalau kita dalam keadaan tidak ada tantangan hidup, kemudian kita katakan bersukacitalah, itu hal biasa. Tapi kalau kita masih bisa bilang dan menguatkan kehidupan orang lain lewat kehidupan kita, dan kita masih bilang walaupun kita ada di dalam tekanan, walaupun sekalipun saat itu Rasul Paulus kehidupannya ada di dalam ancaman, tapi dia masih bisa katakan kepada jemaat Filipi saat itu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita ngomong bersukacita, orang yang bersukacita itu biasanya orang yang tidak ada kekhawatiran, tidak ada beban dalam hidupnya. Mungkin masalah tetap ada seperti Rasul Paulus, masalah ada, tekanan hidup ada, tetapi dia tidak menganggap masalah atau tekanan hidup itu sebagai beban. Sehingga dia bisa katakan saya tetap bersukacita apapun keadaan saya. Sekalipun pada saat itu ada ancaman dalam kehidupannya dia. Karena pada saat itu dia sedang ada di dalam penjara. Tetapi dia tidak khawatir akan ancaman yang mengancam keselamatan hidupnya. Dia tetap bersukacita, dia tetap mengalir berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat makanya Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi 1 ayat 20b sampai dengan 22a. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat 20b sampai dengan 22a. Firman Tuhan katakan Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi
jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini adalah salah satu prinsip hidup dalam kehidupan Rasul Paulus. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup dia, fokus dia hanya tertuju kepada Kristus. Bukan kepada tekanan-tekanan hidupnya, bukan kepada penderitaannya. Sekalipun ada tekanan, itu tidak menghalangi dia untuk dia tetap tidak menjauhkan dia di dalam hadirat Tuhan. Tetap tidak membuat iman pengiringannya di dalam pengiringannya kepada Tuhan lemah. Tidak membuat dia jauh daripada Tuhan, apalagi mundur dari panggilan pelayanannya sebagai asis Allah. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kenapa Rasul Paulus bisa melakukan seperti itu? Karena kita belajar kalau perjalanan hidup Rasul Paulus pada waktu dia mengalami pengenalan yang benar akan Kristus. Dia bisa melihat dengan cara pandang yang benar. Dia mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dan menceritakan dengan jelas. Hidupnya berubah. Cara pandangnya berubah. Waktu cara pandangnya berubah, setiap keputusan-keputusan yang dia ambil dalam hidupnya, itu pun mengalami perubahan. Kenapa? Karena dia pegang apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 10 ayat 28. Firman Tuhan katakan, Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Seringkali hidup kita balik. Saya ingat beberapa minggu lalu Bapak Gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 3 minggu berturut-turut disambung. Intinya dia katakan bahwa jangan dibalik. Seringkali kita balik tubuh, jiwa dan roh. Kedagingan kita yang lebih menonjol. Hawa nafsu kita yang lebih menonjol. Tubuh kita yang kita tonjolkan. Tapi kebenaran firman Tuhan beberapa minggu lalu, 4 minggu yang sebelumnya. 3 minggu berturut-turut dikatakan. Yang benar roh, jiwa dan tubuh. Yang dipelihara, yang diprioritaskan tuh rohnya dulu. Tapi karena begitu banyak tekanan-tekanan kehidupan, sehingga akhirnya kita balik. Tapi kita sudah diajar. Minggu lalu dikatakan apa? Jangan kita mengenai ibadah. Bahwa di dalam ibadah itu mengandung janji. Bukan hanya untuk kehidupan sekarang. Tapi itu juga berlaku buat kehidupan yang akan datang. Tapi seringkali pikiran kita, tubuh kita yang menonjol. Yang kita pikirkan kehidupan kita yang sekarang. Sehingga kita gagal, sehingga kita lupa tentang kehidupan kita yang akan datang. Padahal seringkali firman Tuhan disampaikan kepada umat Tuhan. Bahwa tempat kita bukan di sini. Kita hanya sementara di dunia ini, amin. Kita cuma sementara. Tempat kita nanti di kekekalan. Keputusan yang kau ambil di dunia ini, itu menentukan kekekalan mana yang akan kau terima. Setiap kali saya melayani kematian, saya nggak pernah bosan-bosan ingetin. Bahwa saat ini kita sedang mengantri kepada satu titik, 2 pintu. Pintu yang apa? Pintu pertama menutup kehidupan kita di dunia ini. Pintu yang kedua adalah membuka kehidupan kita di kehidupan yang kekal. Berbicara mengenai kekal itu ada 2. Firman Tuhan juga tulis. Ada surga, satu lagi tadi di Matius 10 ayat 28 bilang apa? Ada neraka. Tapi seringkali fokus kita mulai bergeser. Kenapa? Karena kita seringkali lihat tubuh. Seperti khotbah 4 minggu yang lalu, 3 minggu berturut-turut. Seringkali tubuh, hawa nafsu kita yang lebih menonjol. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar. Ketika di dalam Filipi 1 ayat 21 dibilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Pada waktu kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita menyerahkan secara total, mendelegasikan hidup kita hanya untuk Tuhan. Fokus utama kita adalah bagaimana caranya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Jangan dibalik. Jangan sampai nama Tuhan itu yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Sehingga kebutuhan kita, hawa nafsu kita yang nomor 1. Itu sebabnya hari ini kita belajar lewat perjalanan hidup proses Rasul Paulus. Di tengah penderitaan tekanan hidup yang mengancam keselamatan Rasul Paulus. Tetapi dia tetap berkomitmen di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Iman percayanya akan kuasa Tuhan. Bahwa dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Itu enggak luntur. Tetap ataupun tidak berkurang.
Makanya Rasul Paulus tulis di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Dia ngomong gini bukan waktu dia tidak ada tekanan. Pada saat dia ada di dalam penjara, pada saat nyawanya terancam, pada saat ada di dalam masa kesukaran dan penderitaan ataupun keterpurukan dalam hidupnya. Dia bisa bilang, akan hal ini di dalam penderitaannya saya yakin sepenuhnya. Apa yang dia yakini? Bahwa ia, siapa? Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya apa? Kuasa Tuhan gak pernah berubah. Apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan gak pernah berubah. Saya pernah bawa di dalam kebenaran firman Tuhan beberapa bulan yang lalu. Saya awali kebenaran firman Tuhan, saya katakan saudara masih percaya perkataan firman Tuhan, janjinya ya dan amin. Setiap janji perkataan firman Tuhan itu tidak akan pernah bergeser apapun situasi kondisi yang kita hadapi. Ketika Tuhan janji bahwa Tuhan akan lakukan bagian Tuhan mengenai keselamatan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, Tuhan gak pernah bergeser. Dia gak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Tapi seringkali kita yang lalai di dalam melakukan kewajiban kita. Sehingga tanpa kita sadari kita yang membuat penggenapan janji firman Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan lewat perjalanan hidup Rasul Paulus. Bahwa iman kita kepada Kristus harus lebih besar daripada ketakutan dan kekhawatiran kita. Pada waktu iman kita kepada Kristus, ini berbicara mengenai kita mempercayai penuh dengan setiap perintah dan janji kebenaran firman Tuhan. Itu lebih besar daripada ketakutan, itu lebih besar daripada tekanan-tekanan hidup, itu lebih besar daripada situasi kondisi yang kita hadapi. Maka hasilnya apa? Kita akan bisa terus bersuka cita dalam hidup saudara dan saya. Amin. Gak ada kekhawatiran. Sekalipun kita lihat gonjang-ganjing berita kanan kiri, kita tetap gak khawatir. Kenapa? Firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan itu mengandung janji. Bukan untuk hidup yang sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang juga. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menceritakan bahwa nanti akhir zaman banyak orang ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Sehingga tanpa disadari saya pernah katakan nilai kebenaran mulai bergeser. Saya mau katakan saudara gagal menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Kalau ketakutan saudara lebih besar daripada iman saudara kepada Kristus. Kita gagal menjadi anak Tuhan, murid Kristus. Kalau kekhawatiran kita lebih besar daripada iman kita kepada Kristus. Hari ini kita belajar. Mana yang lebih besar? Perkataan firman Tuhan yang hidup yang lebih besar dalam hidup saudara. Atau ketakutan saudara. Atau tekanan-tekanan hidup saudara. Atau penderitaan saudara. Atau masalah saudara. Hari ini kita belajar. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Makanya saya mau angkat satu tema hari ini mengenai tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetap di dalam kitab Filipi. Filipi 2 ayat 12 firman Tuhan katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya mau garis bawahi kata tetaplah. Tetaplah ini mengandung arti bahwa tidak putus, terus menerus. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan terakhir jemput saudara dan saya. Artinya keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan saudara itu bisa hilang. Makanya Rasul Paulus katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Ternyata ada juga anak-anak Tuhan yang sudah ditanamkan di nilai kebenaran, yang sudah tahu janji firman Tuhan, yang sudah tahu bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, yang sudah tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah yang hidup, tetapi dia gagal mengerjakan keselamatannya. Kenapa? Nanti sama-sama kita bahas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Firman Tuhan katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bukan saja pada waktu hidup kita tidak ada tantangan. Tetapi terlebih waktu hidup kita ada tantangan. Kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Kenapa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Segala sesuatu itu berbicara mengenai apa? Mengenai perintah firman Tuhan.
Lakukan saja, gak usah bantah-bantahan, gak usah bersungut-sungut, kata firman Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ternyata waktu mengerjakan keselamatan kita, ada harga yang harus dibayar. Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-16, bersusah-susah. Ini yang dibilang penderitaan. Ini yang dibilang kita harus lebih mengutamakan roh kita dibandingkan tubuh kita. Ini yang dibilang kita harus mengekang hawa nafsu kita. Kita harus lebih lagi menuruti Allah dibandingkan hawa nafsu kita. Ada susah. Supaya apa? Ayat 15 bilang apa? Supaya kita tidak beraib. Ternyata waktu kita nggak mau susah, waktu kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Firman Tuhan katakan ada aib dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak Allah. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Taat. Ketika firman Tuhan katakan hendaklah kamu senantiasa taat. Taat kepada siapa? Taat kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Perintah firman Tuhan, lakukan saja. Makanya dibilang di ayat sesudahnya, jangan berbantah-bantahan. Firman Tuhan bukan untuk dibantah. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Tapi firman Tuhan untuk dilakukan. Amin. Firman Tuhan untuk dilakukan. Jadi taat di sini berarti taat kepada firman Tuhan, bukan taat kepada hawa nafsu kita, bukan taat kepada kedagingan kita, bukan taat kepada hal-hal yang apa yang enak buat daging kita, bukan taat buat kepada hal-hal yang enak buat kebutuhan hidup kita. Tapi taat di sini adalah taat kepada firman Tuhan. Nah, menjelang akhir zaman banyak orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Bukan saja kepada firman Tuhan atau bukan saja kepada bukan saja kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Tapi ini juga berlaku, firman Tuhan mengatakan, ini juga berlaku kepada orang-orang yang sudah ditanamkan kebenaran. Siapa orang-orang yang sudah ditanamkan kebenaran? Ini berbicara mengenai anak Allah. Siapa anak Allah? Siapa pengikut Kristus saudara dan saya? Hari ini firman Tuhan datang. Jangan sampai kita menjadi bagian seperti itu. Kalau saudara baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan seterusnya. Nanti saudara boleh baca di rumah. Karena keterbatasan waktu saya enggak bacakan. Tapi di dalam 2 Timotius 3 di situ dikatakan bagaimana gambaran manusia akhir zaman. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana manusia itu lebih mencintai dirinya dibandingkan mencintai perkataan firman Tuhan dalam hidupnya. Dia lebih memfokuskan apa yang terpenting buat hidupnya. Kenapa? Karena dia lebih cinta dirinya dibandingkan cinta kepada Tuhannya. Firman Tuhan juga katakan di dalam 2 Timotius 3 keadaan manusia akhir zaman. Bagaimana nanti banyak manusia menjadi hamba uang. Bagaimana nanti manusia itu tidak memperdulikan agama. Artinya apa? Tidak memperdulikan ibadah mereka, pengiringan mereka kepada Tuhan. Yang dipikirkan cuma apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Berbicara mengenai uang. Karena susah, tadi saya dengar di dalam doa di awal ibadah dikatakan, sekalipun sekarang ini susah hidup tentu, tapi kami cuma berharap bergantung sama Tuhan. Memang sekarang lagi susah, banyak orang mengeluh susah, terutama masalah ekonomi, susah. Tapi firman Tuhan datang, jangan kita menjadi manusia, keadaan manusia akhir zaman di dalam 2 Timotius 3 yang pertama. Pikirannya uang sehingga kita tidak memperdulikan ibadah kita. Sehingga kita tidak memperdulikan agama kita. Sehingga kita tidak memperdulikan apa yang terbaik, bagaimana caranya hidup kita ini tetap mempermuliakan nama Tuhan. Bahwa hidup kita ada sampai pagi hari ini untuk menggenapi firman Allah. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang keempat bagian B. Manusia akhir zaman itu lebih suka menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini yang terjadi. Di dalam ibadah tengah minggu yang lalu, saya katakan di dalam renungan singkat kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Tantangan gereja hari-hari ini adalah bukan kita melawan COVID-nya. Kalau melawan COVID, mungkin COVID sudah menjadi satu isu yang viral. Karena sampai hari ini vaksin pun belum ditemukan, sekalipun ada yang bilang ditemukan. Tapi tantangan gereja yang utama adalah bagaimana membangunkan iman umat Tuhan. Di
di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena sekarang tantangan gereja fokusnya mulai bergeser. Fokusnya mereka mulai pada kehidupan yang sekarang. Mereka lupa kehidupan yang akan datang. Fokusnya pokoknya apa yang kebutuhan saya saking susahnya. Nah ini tantangan gereja. Nah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan datang pada saat hari ini bagi saudara dan saya mengenai mengerjakan keselamatan. Tetap kerjakan keselamatan saudara dan saya karena keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan itu bisa hilang hanya gara-gara kekhawatiran kita. Keselamatan itu bisa hilang hanya gara-gara tekanan-tekanan hidup yang kita alami. Keselamatan itu bisa hilang hanya karena setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kata mengerjakan keselamatan di sini berarti kita menghidupi iman kita menjadi iman yang hidup. Iman yang hidup dalam segala kondisi. Iman yang hidup dalam kondisi yang tidak ada tantangan maupun yang terutama yang ada tantangan. Seperti Rasul Paulus di tengah tantangan penderitaan dan tekanan hidupnya, imannya tetap hidup. Makanya tadi dia bisa bilang di dalam Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Kalau Tuhan sudah tolong saudara, Tuhan sudah pelihara saudara di tahun-tahun sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, di hari-hari sebelumnya. Masakan Tuhan akan tinggalkan saudara hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan pasti akan tolong saudara. Yang terpenting apa? Saudara lakukan, kerjakan bagian saudara. Apa bagian kita? Mempercayai penuh perkataan firman Tuhan. Kenapa? Cuma itu doang bagian saudara. Percaya penuh, percaya penuh, percaya penuh. Kenapa? Karena tadi di Filipi 2 dikatakan Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Kita gak mengerjakan segala sesuatu, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup saudara dan saya. Tuhan yang janji melindungi dan memelihara saudara dan saya. Tugas saudara dan saya apa? Mempercaya penuh perkataan firman Tuhan. Percaya penuh. Tapi ironisnya banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya kurang percaya. Dari mana? Kita lihat tolak ukurnya. Pada waktu ketakutan kita, kekhawatiran kita lebih besar daripada iman kita. Rasul Paulus tidak demikian, dia kasih contoh, dia bilang karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya kalau hidup fokusnya cuma buat Kristus, lawang nanti juga mati-mati juga kata Bapak Gembala, suatu saat juga mati kita. Kenapa? Karena di dunia ini gak ada yang kekal, kita cuma sementara. Seharusnya yang kita pikirkan itu nanti yang kekekalan. Kalau engkau salah memilih di dunia ini, nanti di kekekalan gak bisa berubah. Karena begitu hembusan nafas terakhir ataupun kedatangan Tuhan yang kedua kali jemput saudara, tek, pintu kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan sudah tertutup. Udah di end. Apa yang kau putuskan kau akan terima. Apa yang kau tabur di dunia kau akan terima. Nah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar. Kata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu bukan kata-kata yang pilihan. Perintah ini bukan perintah pilihan. Boleh dilakukan ataupun boleh juga tidak dilakukan. Enggak, ada penekanan. Kenapa? Karena ada kalimat yang katakan dengan takut dan gentar. Artinya apa? Ada sesuatu hal yang harus kita usahakan. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berusaha. Waktu kata sungguh-sungguh berusaha ini artinya apa? Kita akan mengalami kesusahan-kesusahan. Karena ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Di dalam kita mengusahakan keselamatan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah hari ini kita belajar, sedikit ada 5 poin kita belajar. Bagaimana caranya kita bisa menjaga keselamatan kita supaya keselamatan kita tidak hilang. Yang pertama langsung saja. Filipi 2 ayat 12, nanti saudara baca di rumah. Firman Tuhan katakan harus senantiasa taat pada firman Tuhan. Senantiasa taat pada firman Tuhan itu dalam segala kondisi. Baik engkau ada di dalam tantangan hidup maupun tidak ada di tantangan hidup. Baik engkau ada di dalam masa yang sukar maupun engkau ada di dalam masa yang tidak sukar. Baik engkau dalam keadaan sehat maupun tidak sehat. Tetap harus taat kepada firman Tuhan. Amin. Kalau engkau mau keselamatanmu gak hilang. Taat kepada firman Tuhan. Jangan taat pada kedagingan saudara. Saya kasih contoh beberapa waktu dalam ibadah tengah minggu yang lalu. Contoh yang kelihatan sekali hari-hari ini. Tadi saya katakan kenapa kita mesti mengerjakan keselamatan kita. Karena fokusnya mulai bergeser. Minggu lalu dalam ibadah tengah minggu saya katakan contoh yang simpel. Beberapa waktu lalu
gereja-gereja itu di lockdown. Sehingga kita nggak bisa ibadah di dalam gereja. Kita mesti ibadah online. Pada waktu ibadah online, wah pertama-tama semangat. Banyak yang WA ke saya. Kesini, ya masih semangat. Begitu ada juga yang tanya, aduh udah mulai bosan ibadah online. Kapan gereja dibuka? Kita berdoa, Tuhan biarkan badai ini lalu. Supaya kita bisa beribadah di dalam gereja. Aduh sudah kangen Bugem mau ibadah di gereja. Kita berdoa dan Tuhan jawab doa umatnya. Akhirnya gereja bisa dibuka. Waktu gereja bisa dibuka, dikatakan diatur oleh pemerintah. Mana yang bisa hadir, mana yang gak bisa hadir. Dalam bentuk himbauan. Betul? Banyak orang memprediksi. Terutama gugus tugas pada waktu rapat. Saya ingat betul. Dia bilang kita harus atur. Pasti nanti akan terjadi antrian panjang. Karena orang udah saking hebohnya. Wah pengen gereja dibuka. Tapi fakta di lapangan sangat menyedihkan. Dan itu berlaku bukan hanya gereja Barito. Waktu dibuka. Berapa banyak jumlah jemaat yang hadir? Kalau kita hitung-hitung presentasinya. Pemuda ataupun dia yang di bawah 65 tahun. Berapa banyak, tapi berapa banyak yang hadir? Kenapa itu bisa terjadi? Karena sudah terlena, keenakan. Kan sama aja bisa ibadah online juga di rumah. Kan sama aja. Saya katakan di ibadah tengah minggu manusia melihat apa yang kelihatan tapi Tuhan lihat hati. Ada yang ngomong sama saya tanya, Bugem memang berkatnya beda ibadah online sama ibadah datang ke gereja. Saya bilang kalau ngomong soal berkat Tuhan yang tahu. Kenapa Tuhan lihat hati? Kalau engkau punya keterbatasan, engkau ikut anjuran pemerintah, kemudian engkau harus ibadah online di rumah. Tetap Tuhan memberkati engkau. Tapi yang jadi masalah, firman Tuhan katakan Tuhan itu gak bisa dibohongi. Tuhan itu dia Allah yang cemburu. Waktu engkau bisa datang pergi ke tempat lain, engkau bisa jalan-jalan ke mall, engkau bisa pergi ke tempat kerjaanmu 12 jam. Di tempat kerja engkau ketemu dengan berbagai macam orang yang engkau juga gak tahu dia dari mana. Engkau bisa pergi ke pasar 3 jam, 2 jam untuk belanja karena urusan perut ataupun kebutuhan saudara. Tapi waktu saudara ada perintah di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Sabat itu harus engkau datang ke rumah Tuhan, bawa persembahan syukurmu ke hadapan Tuhan. Engkau alasankan ibadah online bisa. Kenapa? Karena dagingmu yang lebih enak. Saudara pilih, kira-kira perasaan Tuhan seperti apa? Saya bilang kalau saya aja dengar ada jemaat seperti itu rasanya sedih dan saya bawa dalam doa khusus. Apalagi Tuhan yang saudara dan saya sembah. Yang menciptakan saudara. Yang mengusahakan segala sesuatunya buat saudara. Bagaimana perasaan Tuhan kita? Pernahkah saudara berpikir menjaga perasaan Tuhan saudara? Pernah gak dipikir? Kalau saya selalu mikir, aduh kalau saya begini saya gak suka diperlakukan seperti ini. Kalau saya sedih apalagi Tuhan saya. Amin. Jangan tegang saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Memang rasanya gak enak di telinga, tapi ini firman Tuhan. Jadi yang pertama kita harus senantiasa taat. Nah bagaimana caranya kita harus senantiasa taat kepada firman? Poin kedua, Filipi 1 ayat 21. Firman Tuhan katakan, Yesus harus yang terutama. Jangan sampai fokus saudara mulai bergeser. Salah satu hal tolak ukur bahwa kita senantiasa taat kepada firman. Bahwa Yesus harus yang utama dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yesus harus yang utama. Ingat hukum yang terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang utama apa? Tuhan dulu. Jadi dalam hidup saudara dan saya yang utama tuh harus Tuhan dulu. Jangan dibalik. Jangan kebutuhan saudara. Jangan apa yang menjadi enak buat hidup saudara. Tapi yang harus kita fokuskan, gak apa-apa deh. Makanya lagu Pantekosta dulu bilang apa? Meskipun saya susah di dunia menderita, tetap saya mau ikut Yesus. Ini berbicara mengenai apa? Tetap Yesus itu yang utama. Kenapa? Karena tempat saya bukan di sini. Tempat saya nanti di kekekalan. Di surga nanti, di mana Tuhan Yesus ada, di situ saya mau ada. Kalau itu menjadi pilihan hidup saudara dan saya, Yesus harus yang utama dalam hidup saudara dan saya. Jangan geser posisi tempat Tuhan saudara di nomor 2, 3, dan 4. Tapi saudara jadikan pekerjaan saudara atau kebutuhan hidup saudara nomor 1. Jangan, kenapa? Karena tadi Filipi bilang apa? Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatunya, amin. Saudara terbatas, tapi Tuhan yang saudara sembah tidak terbatas. Poin ketiga, firman Tuhan katakan tadi yang pertama taat kepada firman. Yang kedua Yesus harus yang utama. Ini supaya keselamatan kita tidak hilang. Yang ketiga Filipi 2 tetap di ayat 14. Firman Tuhan katakan jangan berbantah-bantahan atau bersungut-sungut terhadap perintah firman Tuhan.
Tadi saya katakan firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan bukan untuk dibantah. Tapi firman Tuhan untuk dilakukan. Kalau itu sifatnya perintah, lakukan saja. Kalau itu sifatnya larangan, jangan lakukan. Titik, gak pakai koma. Amin. Jadi kalau engkau mau keselamatanmu jangan sampai hilang. Jangan berbantah-bantahan dan bersungut terhadap firman Tuhan. Lakukan saja. Yang keempat, saya kasih 5. 5 itu kalau kita bicara angka 5 itu angka penebusan. Jadi 5 poin saya kasih hari ini. Karena saudara ditebus oleh 5 luka Yesus. Jadi yang ketiga tadi jangan berbantah-bantahan. Yang keempat, Roma 13 ayat yang ke-11. Roma 13 ayat 11 firman Tuhan katakan, hal ini harus kamu lakukan. Apa yang mesti dilakukan? Tadi poin nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama taat kepada firman, Yesus harus yang utama. Yang ketiga jangan berbantah-bantahan atau bersungut-sungut terhadap perintah firman Tuhan. Yang keempat, Roma 13 ayat 11 katakan hal ini harus kamu lakukan. Kenapa? Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saudara tahu keadaan sekarang seperti apa? Saya nggak perlu jelasin karena masing-masing dari kita pasti ada tekanan-tekanan ataupun kesusahan-kesusahan tersendiri. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi. Artinya apa? Tuhan sudah mau datang. Bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Poin yang keempat adalah bangun dari tidurmu. Ingat cerita 10 anak darah? Ini gambaran gereja Tuhan akhir zaman. 5 tertidur, 5 terjaga, 5 bijaksana, 5 bodoh. Tadi saya katakan hari-hari ini banyak gereja Tuhan yang tertidur, terlena. Nah firman Tuhan katakan justru di saat kondisi seperti ini. Justru di saat kondisi hidupmu banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kesukaran. Bangun! Bangun dari tidurmu, lakukan bagianmu. Apa yang harus kita lakukan? Tadi yang dibilang, kerjakan keselamatanmu. Bagaimana cara mengerjakan keselamatan? Tadi yang pertama senantiasa taat pada firman. Yang kedua, Yesus harus yang utama. Yang ketiga, jangan berbantah-bantahan atau bersungut-sungut terhadap firman Tuhan. Lakukan setiap perintah yang firman Tuhan katakan. Kalau dibilang ibadah itu penting, mengandung janji, dan hari Sabat kita wajib datang ke rumah Tuhan. Kalau engkau diberi kesehatan, engkau diberi kemampuan, jangan ada alasan untuk engkau tidak datang ibadah. Kau gak ada yang bilang amin? Memang susah ya saudara kalau bilang amin. Kalau rasanya tuh nyelekit. Saya ingat beberapa minggu lalu waktu Bapak Gembala khotbah 3 minggu berturut-turut mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Ada salah satu jemaat Tuhan bilang gini, waduh Pak Gem, minggu pertama dielus, minggu kedua dielus, minggu ketiga kita digaplok semua katanya. Firman Tuhan bilang memang firman itu datang untuk menegur, untuk mendidik, untuk mengingatkan umat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang hidup. Jadi poin keempat dibilang firman Tuhan katakan bangun dari tidur. Supaya iman kita menjadi iman yang hidup. Jangan sampai ketakutan kita, kekhawatiran kita lebih besar dari iman kita. Bagaimana kita tahu bahwa kekhawatiran, ketakutan kita lebih besar? Ada tolak ukurnya. Tadi saya bilang, kalau engkau takut datang ke gereja. Karena ada sharing beberapa jemaat yang bilang, soalnya saya takut. Saya tanya, kenapa kamu gak datang ibadah? Kan kamu masih muda, di bawah 65 tahun. Kamu tidak ada sakit apa-apa. Dan kamu tidak ada masalah finansial sehingga Tuhan berkatin kamu bisa datang. Kenapa kamu gak datang? Takut Bugem, kenapa? Soalnya saya ketemu kan saya gak tahu orang-orang yang datang ke gereja. Ada yang naik Grab, ada yang naik angkutan umum. Nanti kalau misalnya dia ternyata OTG gimana? Terus saya kena gimana? Hei, saya tanya, memang kamu dijamin ketika di kantor, atau kamu sedang ke pasar, atau kamu sedang ke mall, orang-orang di sekeliling kamu gak OTG? Kalau engkau sedang ke mall, Tuhan tetap jaga kamu, Tuhan tetap pelihara kamu sehingga kamu pulang dalam keadaan sehat. Terlebih lagi di rumah Tuhan, amin. Masa Tuhan gak pelihara? Kok gak ada yang bilang amin? Pasti Tuhan pelihara, yang penting apa? Kita berhikmat, bukan iman yang nekat. Berhikmat seperti apa? Ikut anjuran pemerintah. Pemerintah itu adalah wakil Allah. Tetap lakukan protokol kesehatan yang sudah diatur. Tetap gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau itu kita lakukan, selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Amin. Tapi jangan pernah lupa siapa yang memberi hidup, siapa yang memberi kesehatan, siapa yang kasih berkat. Siapa? Namanya Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus.
Bagaimana cara kita meninggalkan waktu kita tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita sebagai anak Allah. Jadi poin keempat kita belajar. Bangun dari tidur saudara. Jangan sampai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tekanan-tekanan hidup saudara. Itu lebih besar dari iman saudara. Sekalipun mungkin saudara bilang, aduh saya lagi sibuk di kantor. Aduh saya lagi ada masalah di dalam rumah tangga saya. Itu bukan alasan untuk saudara tidak mengiring dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kemampuan, tidak ada alasan kau tidak datang beribadah kepada Tuhan. Jadi poin keempat, bangun dari tidur. Poin yang terakhir dan yang kelima dan yang terakhir. Tadi yang pertama taat kepada firman, terus yang kedua Yesus harus yang utama, yang ketiga jangan berbantah-bantah atau bersungut kepada perintah Tuhan. Yang keempat bangun dari tidur saudara, jangan menjadi gereja yang tertidur. Yang terakhir dan yang kelima, miliki iman yang besar. 1 Timotius 6 ayat 12, firman Tuhan katakan, 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Firman Tuhan katakan hidup kita ini seperti pertandingan saudara. Kalau dibilang bertanding ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang tetap memegang keselamatan, ada juga yang kehilangan keselamatan. Makanya dibilang seperti pertandingan. Kan kalau bertanding gak mungkin semuanya menang. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Firman Tuhan katakan bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Artinya apa? Jangan pikirin hidup yang tidak kekal di sini. Yang terutama saudara harus fokus pikirkan hidup yang kekal nanti di sana. Jangan sampai salah memilih. Mau kekal di mana? Kekal di surga atau kekal di neraka? Waduh puji Tuhan. Kalau bilang surga kencang, surga. Jangan cuma ngomong kencang surga. Kalau mau di surga lakukan bagian saudara, kerjakan keselamatanmu. Kalau bilang surga semua orang berbondong-bondong mau ingat firman Tuhan bilang apa? Bukan yang menyebut Tuhan, 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 Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi yang melakukan perintah Tuhan. Tadi apa? Yang poin pertama, ikut perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Jadi miliki iman yang benar. Itu poin yang terakhir dan yang kelima. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 6. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Iman yang benar itu seperti apa sih? Iman yang benar adalah pada waktu iman percayamu terhadap janji firman Tuhan lebih besar dari sakit penyakitmu yang kau alami. Pada waktu iman percayamu terhadap janji kebenaran firman Tuhan lebih besar daripada ketakutanmu. Pada waktu iman percayamu terhadap janji kebenaran firman Tuhan lebih besar daripada kecemasan dan kekhawatiranmu. Pada waktu iman percayamu lebih besar daripada tantangan hidup dan ketakutan-ketakutan atau apapun kesukaran-kesukaran yang kau alami. Itu iman yang benar. Amin. Jadi jemaat Tuhan, kenapa kita bisa seperti itu? Karena Ibrani 13 ayat 8. Firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus tetap sama. Kuasanya tidak berubah. Kalau dia sanggup melakukan mukjizat pada waktu-waktu yang lalu, dia juga sanggup melakukan mukjizat pada waktu hari ini dan seterusnya. Kalau dia sanggup pelihara saudara, dia sanggup mengeluarkan saudara dari tantangan-tantangan hidup, sesuatu hal yang tidak mustahil. Mustahil bagi dunia, tapi dia sanggup melepaskan saudara. Dia sanggup melepaskan mukjizatnya bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk hari ini dan seterusnya, mukjizat itu masih ada. Kuasa Tuhan tetap sama. Ingat firman Tuhan bilang apa? Jangan takut, Matius 10 ayat 28. Kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin saudara. Jadi 5 poin kita belajar, 5 hal yang harus kita lakukan untuk memelihara dan mempertahankan keselamatan kita. Yang pertama harus senantiasa taat kepada firman Tuhan. Yang kedua Yesus harus yang terutama. Yang ketiga jangan berbantah-bantah atau bersungut-sungut terhadap perintah firman Tuhan. Yang keempat bangun dari tidur. Jangan jadi gereja yang tertidur karena situasi kondisi yang saudara alami. Yang kelima atau yang terakhir milikilah iman yang benar. Kalau saudara lakukan 5 hal ini untuk apa? Ayat terakhir, saya undang pemain musik, singers boleh maju. 1 Petrus 1 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, 1 Petrus 1 ayat yang keempat,
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Amin. Saudara mau terima bagian itu? Ini berbicara mengenai keselamatan yang kekal, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kamu ini siapa? Bagi orang-orang yang mau melakukan 5 hal ini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi waktu saudara lakukan 5 hal ini, saudara kerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar, dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha. Tuhan katakan engkau akan dipelihara. Siapa yang memelihara? Kekuatan Tuhan yang saudara sembah. Karena imanmu, karena rasa percayamu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya jemput kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan hari ini dengan sebuah pujian. Yesus padamu ku berseru. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Katakan Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindungan. Amin, amin. Katakan kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Haleluya. Kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Nanti saya serahkan mimbar ini kepada Bapak Gembala. Penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan
Saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, di mana yang harus kita utamakan adalah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Bahkan terus kita harus tunduk kepada kebenaran firman. Kita tidak boleh untuk berbantah-bantah. Tapi kita harus kerjakan keselamatan kita dengan tidak takut dan gentar. Bahkan juga kita harus memiliki iman. Bangun dari tidurmu. Saudara ingat, ketika seorang wanita pendarahan 12 tahun, ketika mendengar kabar bahwa Yesus masuk ke dalam kota, imannya timbul. Dia mendengar kabar berbicara tentang firman Tuhan. Dia tidak jauh dari firman Tuhan, tapi dia terus datang. Dia ingin menghampiri Yesus. Karena dia tahu ketika ia menjamah jubahnya, maka seketika itu penyakitnya sembuh. Saudara, waktu dia datang menghampiri Yesus, kelemahannya ada. Bukan berarti dia kuat, dia lemah. Dia sudah pergi ke berbagai tabib, tidak ada yang satupun yang dapat menyembuhkan. Bahkan terus pendarahannya terus berapa liter darah yang sudah habis bertahun-tahun. Pergi ke sana kemari untuk meminta pertolongan. Sampai saya yakin batas sampai akhir. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi yang hanya dipikirkan, ketika aku menjamah jubah, maka aku akan sembuh. Saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang engkau rasakan dalam hidupmu. Mungkin hari-hari ini berbagai banyak masalah beban yang engkau hadapi. Kemana engkau pergi, sudah pergi kemanapun, mengusahakan segala sesuatu, tapi hasilnya adalah nihil. Tapi hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana jangan jauh dari Tuhan. Pegang firman Tuhan, maka disitulah imanmu akan timbul, imanmu akan bangkit, dan itulah yang bisa sanggup untuk membereskan masalah-masalahmu. Sama seperti janda, di mana dia pun juga menerima, tidak tahu harus berbuat apa, janda Sarfat. Dan itu pun juga berlaku di dalam setiap kehidupanmu, kehidupan saudara hari ini, kehidupan saya hari ini. Berserulah kepada Tuhan, maka dia sanggup untuk merubah segala sesuatunya. Dia sanggup untuk menolong saudara. Dia sanggup untuk memberikan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Yesus, padamu ku berserulah kepada dia. Karena kita yakin dia adalah penyelamat saudara dan saya. Mulutku hari ini kami berseru, terima kasih Tuhan. Di atas segalanya, Yesus, padamu ku berseru. Engkau menjadi sandaranku,
sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Dan disitulah yang kami harus utamakan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau. Kami terus ingin terus bersekutu kepadamu. Mulut kami terus mengucap syukur. Mulut kami terus berseru kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menyerukan Engkau Tuhan, iman kami bertambah, iman kami bertumbuh. Maka Engkau akan memberikan keselamatan di dalam setiap kehidupan kami. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan persiapkan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami lemah, ketika kami menderita, ketika kami dalam keadaan sakit, kami berseru kepada Tuhan. Maka kami yakin Tuhan, kami tidak mau berbantah dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami ingin terus bangun dari tidur kami. Kami ingin menjadi gereja yang terus tetap terjaga. Karena kami tahu kerjakan keselamatan kami tidak takut dan gentar. Karena itulah yang harus kami lakukan. Dan kami akan dipersiapkan oleh Tuhan. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan persiapkan di dalam setiap kehidupan kami. Tapi Tuhan tidak pernah lupa ketika kami ada di tengah dunia ini yang menghimpit kami. Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa bersatu hati bagi jemaat-Mu Tuhan. Mereka dalam keadaan mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai seorang hamba Tuhan tentunya Tuhan hanya bisa berdoa memohon kepada Tuhan. Engkau belas kasihan-Mu tercurah di tengah umat-Mu yang berseru kepada Tuhan. Siang malam mereka berseru kepada Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi hari ini mereka ingin rindu untuk menerima belas kasih sayang-Mu Tuhan. Sehingga mereka pulang dengan kondisi yang benar-benar ada sukacita, ada damai sejahtera, ada jawaban di dalam setiap doa-doa mereka. Sehingga semakin hari semakin bertumbuh, semakin semangat, tidak terlelap. Karena ada kesaksian yang hidup yang mereka bisa proklamirkan bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya seruan doa kami yakin sudah didengar. Bahkan kami yakin suatu saat Tuhan, bukan suatu saat, tapi hari ini Tuhan sudah bereskan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Kiranya berkat anugerah yang dari sorga terus membuka hikmat, memberikan hikmat-Mu di dalam setiap kehidupan. Bahkan terbuka rahasia kebenaran firman-Mu. Sehingga kami pun juga akan menerima apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Beberapa pengumuman yang perlu bisa disampaikan pada pagi hari ini. Minggu depan berjalan seperti biasa, ibadah raya jam pagi, yang pertama jam 7, kemudian yang kedua jam 10 dengan dilanjutkan dengan ibadah online jam 19 atau jam 7 malam. Tapi karena minggu depan adalah minggu pertama akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Kemudian ibadah tiap minggu, setiap Kamis juga jangan lupa untuk ikut serta. Disertai doa puasa pukul jam 19.30 via Zoom meeting. ID meetingnya akan diinfokan via WA. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang selama ini mungkin belum pernah dapat, bisa menghubungi sekretariat supaya pada hari Kamis yang akan datang akan diberikan link untuk Zoom meetingnya. Kemudian pra remaja juga masih dalam bentuk Zoom meeting hari Sabtu pukul 17 atau jam 5 sore dan sekolah minggu hari Minggu seperti biasa pukul 8 pagi. Itu yang bisa disampaikan. Juga untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan,
yang di sini tadi sudah menerima amplop, persembahan maupun perpuluhan bisa dimasukkan di kotak yang ada di depan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online bisa melakukannya melalui transfer pada rekening yang sudah tercantum pada dalam layar. Kemudian yang terakhir juga pada bulan depan akan diadakan baptisan air, yaitu tanggal 20 September tahun 2020 setelah ibadah kedua. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti baptisan air ini, bisa mendaftar pada sekretariat atau mengambil formulir di belakang atau menghubungi Bapak Kuat yang ada. Itu saja yang bisa disampaikan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini pada pagi hari ini? Dengan kasih boleh mengangkat tangan. Semua jemaat yang setia, puji nama Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita bangkit berdiri, sebentar saudara duduk. Saya ingin menyampaikan sesuatu pesan bahwa ini adalah suatu berkat yang daripada Tuhan. Kita tahu bahwa sudah beberapa waktu lalu dan tahun depan kita akan mengadakan HUT 100 tahun GPDI, ya, Pantai Costa tentunya yang akan diadakan di Bali. Dan puji syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga sebelum kita memasuki penyelenggaraan HUT 100 tahun GPDI, itu diadakan obor, kirap obor. Ya, beberapa waktu lalu saya selalu tidak ada di tempat dan berkeliling. Dan mulai dari Bali karena memang pada dahulu kala 1921, ya, itu adalah sejarah gereja GPDI di mana Frank Claveren, misionaris dari Amerika, itu masuk Bali Singaraja. Dan oleh sebab itu kita juga akan merayakan di tahun 2021 nanti. Tetapi sebelum memasuki HUT 100 tahun, obor itu berjalan. Obor berbicara tentang Roh Kudus, diarak mulai dari Bali, terus masuk ke Jawa dan keliling Indonesia. Nanti di 1921 mungkin di bulan Februari sudah obor itu kembali ke Bali. Ya. Dan oleh sebab itu pada hari ini obor itu sudah sampai di Jawa Barat. Nah, pada tanggal 1 nanti September obor itu memasuki Jakarta. Nah, oleh sebab itu di Jakarta ini hanya ada 5 gereja yang akan dikirap dilewati oleh obor 100 tahun ini. Nah, obor ini melewati 5 gereja. Nah, mulai dari gereja Ketapang, ya, gereja Shoshanim, gereja yang di Jakarta Barat mungkin di Greenfield, Bulak Sereh, Cibubur karena perbatasan dari Jawa Barat, dan Jakarta Selatan adalah Barito. Ya. Oleh sebab itu ini adalah berkat Tuhan di mana belum tentu anak kita, ya, anak kita akan juga bisa mengalami 100 tahun, ya, untuk perayaan HUT ini. Nah, oleh sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya kita dipilih oleh majelis daerah untuk mewakili Jakarta Selatan. Dan obor itu ada di sini pada tanggal 7 September, yaitu hari Senin. Dan terus saya juga sudah katakan kepada majelis daerah bahwa kita pun juga harus mengikuti kalau memang dipilih Barito, tapi seyogyanya dan mohon untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah kita terus adakan. Nah, itu disambut baik oleh majelis daerah dan tentunya juga nanti yang langsung akan memimpin juga ketua umum kita Bapak Pendeta Johnny W.O. dan akan diadakan pada tanggal 7 September nanti. Oleh sebab itu kami juga sudah membentuk kemarin yaitu panitia, ya, untuk obor itu masuk ke GPD ini, dan saya bentuk dan ketuanya adalah Bapak Sumarsono, dibantu juga wakil oleh Bapak pribadi
dan seluruh jajarannya. Dan oleh sebab itu kita doakan terus agar kirap obor ini dapat berjalan dengan baik dan akan menjadi berkat buat kita semua. Nah, oleh sebab itu tentunya saya ingin untuk kita sama-sama, karena ini adalah berkat Tuhan. Kita tidak tahu, mungkin cucu kita juga belum tentu bisa sampai ke 100 tahun. Karena 100 tahun sekali baru akan diadakan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan saya kembalikan untuk song leader. Mungkin sudah dipersiapkan lagu, silakan. Mari kita bersama-sama bangkit beri, kita menutup. Kita mengundang Bapak Majelis yang ada, Bapak-bapak KPJ. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat syukur hanya bagimu Tuhan, bagimu selama-lamanya. Oleh sebab itu kami bersuka cita karena kami ingin berkumpul di tempat ini. Bukan hanya sekedar berkumpul, tapi kami ingin menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Penghormatan kami kepada Tuhan selama-lamanya. Karena kami tahu Engkau pun juga ada beserta di dalam setiap kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, lawatan-Mu. Semua masalah beban yang kami hadapi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami pulang dengan kekuatan baru. Kami Tuhan dengan semangat baru. Kami pulang dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan biarlah damai sukacita, semua itu ada menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bersatu hati untuk setiap acara yang akan diadakan, yaitu pada tanggal 7 September kirap obor. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Sudah 100 tahun ini Tuhan, Engkau menyertai di bumi pertiwi ini. Roh-Mu bekerja kepada para hamba-hamba Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan itu pun kami akan merayakan Tuhan, mengingat akan kehebatan kedaulat Tuhan di bumi pertiwi ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati berdoa agar perhelatan obor, kirap obor ini dapat berjalan dengan baik. Mulai daripada tanggal 1 dan sampai tanggal 8 September. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau hadir, Engkau lawat DKI Jakarta ini Tuhan. Dengan kuat kuasa dari tempat maha tinggi. Sehingga boleh DKI ini merasakan lawatan Tuhan. Dan gereja semakin hari semakin bangkit, semakin berseru kepada Tuhan. Dan kami yakin akan bertumbuh secara luar biasa. Semua ini oleh karena Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bersatu hati untuk setiap para pelayan Tuhan sudah mengambil bagian. Mulai dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, multimedia, sound system, usher, pendoa-pendoa, bahkan juga gugus tugas, bahkan seluruh KPJ yang ada. Kami ikut peran serta untuk melakukan ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Bahkan persembahan diberikan oleh umat-Mu besar kecil Tuhan tidak melihat nilai. Hati memberi dengan tulus. Kiranya berkat
dari Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan mereka semua. Bahkan juga kami yakin pun juga Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, kiranya Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat atas mereka. Usaha pekerjaan tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami sebentar pulang ke rumah kami masing-masing dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan sepanjang minggu ini dengan segala kebaikan kemurahan yang daripada Tuhan. Marilah saudaraku, kita mengangkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima segala kebaikan keberkatan yang daripada Tuhan. Marilah saudaraku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat ya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa untuk kita keluar, kita berurutan bisa mengikuti petunjuk dari asyir yang terakhir.